Pendampingan semua calon pengantin atau calon pasangan usia subur ini memang secara legal legitimasinya sudah ada dalam Perpres nomor 72 tentang percepatan penurunan stunting, di mana salah satu rencana aksi nasionalnya adalah pendampingan kepada semua calon pengantin atau calon pasangan usia subur. Nah, kalau kita lihat teman-teman, kenapa calon pengantin gitu ya, saya izin mengingatkan kembali ya, setelah BKKBN mendapatkan mandat sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN sebagai satu-satunya institusi yang sangat dekat dengan keluarga itu memandang bahwa ternyata faktor resiko terjadinya stunting itu bukan pada saat si ibu hamil saja, tetapi pada saat calon pengantin berencana untuk menikah. Oleh karena itu, intervensi yang dilakukan kita tarik lebih dulu ke calon pengantin, di mana berdasarkan referensi yang didapatkan dari Prof. Mami bahwa mata rantai untuk memutus stunting itu juga sangat ditentukan dari 3 bulan sebelum prakonsepsi, di mana para remaja atau calon pengantin yang kekurangan gizi, anemia, dan juga secara makanannya tidak sehat, itu menjadi salah satu faktor resiko besar ketika mereka nanti hamil dalam keadaan kondisi anemia. Nah, terkait dengan hal tersebut, tentu saja BKKBN melakukan satu inovasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Agama, di mana sudah ditandatangani MOU atau kesepakatan bersama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan BKKBN terkait dengan pelaksanaan penguatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Dan juga ada MOU ya 4 kementerian dan lembaga termasuk dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terkait dengan percepatan penurunan stunting di daerah. Kemudian implementasi dari MOU tersebut juga sudah ditandatangani perjanjian kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Agama terkait dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan dan layanan kesehatan bagi calon pengantin, dan juga perjanjian kerjasama antara Kementerian Agama dan BKKBN tentang penguatan pendampingan bagi remaja, calon pengantin, dan keluarga muda dalam rangka pencegahan perkawinan anak dan penurunan stunting. Artinya, Bapak Ibu, teman-teman TPK hebat sekalian, legitimasi atau legal support untuk teman-teman melakukan pendampingan itu sudah sangat kuat. Dan Dirjen Bimas Islam sendiri ya pada tahun 2021 itu telah menerbitkan edaran tentang kerjasama penurunan percepatan stunting kepada seluruh KUA di Indonesia. Saya ulangin ya, sudah mengeluarkan edaran kepada seluruh KUA di Indonesia, di mana Dirjen Bimas Islam menginstruksikan kepada seluruh penghulu dan kepala KUA se-Indonesia untuk berkoordinasi dengan pelaksana lapangan di unit keluarga berencana dan bidan, dalam hal ini adalah TPK, yang ada di daerah masing-masing, untuk memastikan pemeriksaan 90 hari sebelum menikah. Ini juga menjadi legal support bagi teman-teman untuk bisa melakukan pendampingan dan juga berkoordinasi dengan petugas KUA yang ada di masing-masing wilayah. Selain itu, tentu saja untuk yang beragama non-muslim, kami juga melakukan berbagai terobosan dan koordinasi, di mana salah satunya dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang juga mengeluarkan surat edaran terkait dengan prosedur persiapan perkawinan dalam rangka pencegahan stunting. Dan ini sudah diedarkan ke seluruh Indonesia, jadi harapannya bukan hanya calon-calon pengantin yang mendaftarkan diri di KUA yang terdata dan terdampingi, tetapi juga calon-calon pengantin non-muslim yang berencana ingin menikah. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa Catin harus memeriksakan kesehatan 3 bulan sebelum menikah? Tentu saja teman-teman sudah terpapar informasi bahwa deteksi dini kesehatan pasangan calon pengantin dan juga mitigasi resiko melahirkan bayi stunting itu perlu sama-sama kita lakukan gitu ya. Tujuannya salah satunya untuk mendeteksi penyakit yang mungkin memiliki resiko menular. Sehingga tugas dari teman-teman sebagai tim pendamping keluarga memberikan intervensi dan rekomendasi serta memonitor status gizi dari si calon pengantin tersebut sampai kemudian kondisinya membaik dan menjadi ideal untuk hamil. Itu yang menjadi tugas utama bagi teman-teman TPK hebat di sini. Nah, saya izin mengingatkan kembali terkait dengan pentingnya pemeriksaan kesehatan dan pendampingan calon pengantin dan kenapa 3 bulan sebelum menikah. Ini ada
landasannya ya, ada landasan sebagai alasan kenapa 3 bulan. Karena 3 bulan sebelum menikah itu ketika ditemukan adanya kondisi patologis dari calon istri yang memerlukan perbaikan, maka itu bisa dilakukan. Kasus yang paling sering itu adalah anemia bagi remaja putri. Dan untuk bisa memperbaiki kondisi tersebut, itu dibutuhkan waktu 90 hari dengan mengkonsumsi tablet tambah darah. Begitu juga untuk calon pengantin perempuan yang didapatkan kondisinya undernutrition ya, seperti kurang kalori protein atau defisiensi vitamin, maka dibutuhkan waktu 3 bulan untuk perbaikan sampai keadaannya membaik. Dan bagi calon pengantin laki-laki juga secara keilmuan ya, produksi sperma itu dipersiapkan dalam waktu minimal 75 sampai 73 hingga 75 hari sebelumnya. Artinya kalau kita tarik mundur 3 bulan ya, itu sudah sesuai dengan tadi masa sperma itu dibentuk gitu ya, sehingga nantinya spermanya juga akan menjadi sperma yang berkualitas. Itu alasan utama kenapa 3 bulan gitu ya. Terus kemudian jenis pemeriksaan apa yang harus dilakukan? Yang pertama tentu saja pemeriksaan HB untuk bisa mengetahui kondisi anemia bagi calon ibu, dan juga pemeriksaan antropometri bagi si calon pengantin tersebut terkait tinggi badan, berat badan, dan juga lingkar lengan atas. Nah, tentu saja pemeriksaan ini dibutuhkan dan sangat penting untuk bisa mendeteksi apakah si calon pengantin tersebut kekurangan gizi melalui pengukuran body mass index-nya. Kemudian teman-teman sekalian, tempat pemeriksaan HB dan antropometri itu kan sebenarnya sangat mudah ya di puskesmas-puskesmas dan fasilitas kesehatan itu sudah tersedia, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Kemudian yang dilakukan berikutnya adalah penyampaian hasil pemeriksaan itu yang diinput melalui aplikasi yang kita sebut sebagai aplikasi elektronik siap nikah dan hamil atau LC-MIL bagi calon pengantin. Nah, apabila teman-teman calon pengantin mengalami kesulitan untuk mengakses aplikasi tersebut, inilah salah satu tugas dari teman-teman tim pendamping keluarga untuk membantu mengisikan LC-MIL atau data status kesehatan bagi si calon pengantin tersebut ke dalam aplikasi tersebut. Dan tentu saja teman-teman bidan desa, kemudian teman-teman dari unsur PKK dan kader KB bisa juga memberikan informasi, edukasi, dan konseling, baik itu secara tatap muka jika itu memungkinkan atau secara virtual, dan juga bisa menggunakan sosial media. Salah satunya yang paling efektif adalah melalui WA. Nah, ini adalah LC-MIL. Tentu saja teman-teman TPK sudah tidak asing lagi apa itu LC-MIL. LC-MIL itu adalah aplikasi atau tools ya untuk melakukan screening dan juga pendampingan bagi calon pengantin yang ditujukan untuk mendeteksi secara dini status kesehatan dari calon pengantin, termasuk juga untuk kita bisa dapat mitigasi resikonya ketika mereka teridentifikasi tidak sehat statusnya. Dan ini juga jadi upaya preventif yang dilakukan oleh BKKBN untuk bisa memastikan bahwa calon pengantin berada dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Nah, apa saja variabelnya? Ini izin saya ingatkan kembali, mungkin teman-teman di kelas-kelas sebelumnya juga sudah mendapatkan informasi terkait ini, tapi saya tidak bosan-bosan untuk kembali mengingatkan bahwa ada 4 variabel utama yang diinputkan ke dalam LC-MIL yang dijadikan sebagai indikator penilaian status ideal seorang calon pengantin. Yang pertama adalah dari sisi usia, gitu ya. Usia catin atau usia calon pasangan usia subur ini saat menikah dan hamil itu idealnya, kategori idealnya adalah 21 hingga 35 tahun. Dan yang tidak ideal itu yang terlalu muda atau kurang dari 21 tahun dan terlalu tua atau lebih dari 35 tahun. Kemudian indikator yang berikutnya adalah indeks massa tubuh atau IMT bagi calon pengantin dan calon pasangan usia subur yang dikatakan normal kalau dia hasil pengukurannya itu 18,5 hingga 25. Sedangkan yang kurus itu adalah kurang dari 18,4 dan yang berlebihan itu adalah yang di atas 25. Kemudian untuk status gizi ada 2 indikator, lingkar lengan atas dan juga kadar HB atau hemoglobin. Untuk lingkar lengan atas yang dikatakan normal adalah lebih dari atau sama dengan 23,5 dan dikatakan sebagai tidak normal atau mengalami kekurangan energi kronis itu yang di bawah 23,5. Kemudian untuk kadar HB yang dikatakan normal adalah 12 hingga 16 gram per desiliter dan dikatakan anemia kalau
kurang dari 12 gram per desiliter. Kemudian untuk perilaku merokok bagi calon pengantin, itu dikatakan dia ideal kalau dia tidak merokok atau tidak terpapar asap rokok. Tetapi kalau dia merokok atau terpapar asap rokok, maka dia dikatakan tidak ideal. Jadi hasil akhir screening terhadap calon pengantin perempuan itu dikategorikan ideal jika seluruh variabel dalam kondisi ideal atau normal, ya. Serta syarat yang berikutnya adalah tidak merokok atau tidak terpapar asap rokok. Itu yang dikatakan ideal. Kemudian untuk calon pengantin laki-laki itu dikategorikan ideal jika seluruh variabel berada dalam kondisi ideal, artinya usianya lebih dari 25 tahun dan dia tidak merokok atau tidak terpapar asap rokok. Itu adalah indikator-indikator yang mengkategorikan seorang calon pengantin itu dikatakan sudah ideal atau tidak ideal. Kemudian aplikasi Elsimil ini, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau yang sudah lupa ya bagaimana cara mengunduhnya, itu sudah ada di Play Store dan App Store. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal mendownloadnya, kemudian Catin bisa mengisinya secara mandiri atau tadi TPK membantu mengisikan. Kemudian nanti hasilnya itu juga bisa diunduh secara mandiri oleh Catinnya sendiri. Kemudian untuk teman-teman TPK tentu saja juga bisa mengakses Elsimil melalui tautan berikut dan melakukan pendampingan kepada sasaran Catinnya masing-masing. Alur pendaftaran Elsimil secara mandiri tadi sudah saya sampaikan, mengunduh aplikasi, kemudian mengisi status kesehatannya ke dalam Elsimil, kemudian mengunduh sertifikat siap nikah dan siap hamil, kemudian selesai. Nah, kemudian teman-teman sekalian, izin saya mengingatkan kembali terkait dengan pembagian tugas TPK dalam pendampingan sasaran atau Catin maupun Capus, itu untuk bidan atau tenaga kesehatan lainnya, diharapkan bisa menjelaskan hasil pemeriksaan kesehatan dan penanganan sesuai yang dibutuhkan. Kalau kira-kira Catinnya itu mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan ya secara akademis itu lebih dipercaya, itu pastinya biasanya Catinnya akan lebih manut gitu ya, lebih nurut. Nah, diharapkan bidan dan tenaga kesehatan lainnya juga melakukan KIE kepada PUS baru yang belum layak hamil untuk bisa menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi sesuai pilihan. Jadi diharapkan nanti ada komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pasangan usia subur yang ternyata tidak layak untuk hamil ya. Kemudian teman-teman dari PKK pastinya yang pertama menginformasikan dan memfasilitasi Catin terkait dengan registrasi di Elsimil. Yang pertama pastinya adalah mensosialisasikan dulu ya bahwa kita punya aplikasi untuk melakukan pendampingan kepada calon pengantin. Kemudian meminta mereka untuk mendownload dan juga tentu saja menginformasikan kepada calon pengantin untuk mengikuti kelas atau mendapatkan materi bimbingan perkawinan di institusi sesuai dengan agamanya masing-masing. Karena di Islam pun ada, kemudian di non-muslim juga ada terkait dengan bimbingan perkawinan. Kemudian teman-teman kader KB ini mirip dengan teman-teman kader PKK ya, menganjurkan kepada Catin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke Vaskes, kemudian menginformasikan untuk meregistrasi Elsimil ya, sosialisasi dan melakukan bimbingan untuk mereka bisa mengakses Elsimil. Kemudian tentu saja sama ya, melakukan KIE kepada Catin sesuai dengan hasil pemeriksaan kesehatannya tersebut. Kemudian berikut adalah bisnis proses atau alur pendampingan bagi calon pengantin atau calon PUS. Tadi saya sudah sampaikan sesuai dengan tugasnya masing-masing. TPK memperoleh data calon pengantin. Ini bisa juga ya TPK mendapatkan data lebih dahulu. Dari mana data itu diperoleh? Tentu saja dari data SIGA, data pendataan keluarga, data pengendalian lapangan. Kemudian bisa saja juga dari KUA atau lembaga agama atau rumah ibadah ya. Informasi bahwa ada pasangan ya yang akan menikah. Bisa juga informasinya dari RT atau RW setempat atau kantor desa atau kantor kelurahan setempat. Nah, informasi tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar bagi TPK untuk bisa mengunjungi calon pengantin, untuk melakukan pendampingan dengan tahapan menginformasikan dan memastikan bahwa calon pengantin itu melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Kemudian Catin akan mengisi hasil pemeriksaan kesehatan tersebut ke dalam aplikasi Elsimil. Dan jika Catin mengalami kendala, saya ingatkan sekali lagi, maka tugas TPK
membantu melakukan registrasi Catin ke dalam aplikasi LC-Meal dan mengisi hasil pemeriksaan kesehatan tersebut. Kemudian aplikasi LC-Meal secara otomatis akan menganalisis kondisi kesehatan dari calon pengantin, apakah dia masuk kategori ideal, apakah dia masuk kategori beresiko. Kalau dia masuk ke dalam kategori ideal, ya, maka yang dilakukan adalah tahapan yang berwarna biru. Tetap dilakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi, gizi seimbang, penyiapan kehidupan berkeluarga, kehamilan sehat, dan juga 1000 hari pertama kehidupan. Dan kemudian TPK melaporkan hasil pelaksanaan pendampingannya kepada TPPS Desa. Kemudian TPPS Desa memberikan feedback ya kembali kepada tim pendamping keluarga. Itu kalau kondisinya ideal. Nah, bagaimana kalau kondisinya ternyata hasil sertifikatnya itu ternyata beresiko ya? Kalau misalnya dia tidak dalam kondisi ideal, maka tugas TPK melakukan pendampingan sesuai dengan faktor resiko. Tentu saja dengan tetap melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi, dan juga fasilitasi rujukan kepada calon pengantin. Melakukan pemeriksaan kesehatan ulang ya secara berkala untuk terus memantau status kesehatannya. Sampai kemudian sertifikat siap nikah dan hamil yang terupdate atau terkini itu bisa di-download dengan status yang ideal. Kemudian saya akan, karena keterbatasan waktu saya cuma 20 menit ya diberikan waktu oleh moderator, maka saya akan cepat saja. Bagaimana alur pendampingan calon pengantin yang berisiko anemia? Ini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, menginformasikan dan memastikan Catin memeriksakan kesehatan di Vaskes. Kemudian meregistrasi LC-Meal, kemudian aplikasi LC-Meal menganalisis. Nah, ada 2 cabang ya. Kalau yang ideal, ternyata dia statusnya tidak anemia, maka yang dilakukan adalah tetap KIE persiapan kehidupan berkeluarga dan mencetak sertifikat LC-Meal. Kemudian berikutnya adalah memperbarui data HB ya di LC-Meal. Kemudian memastikan bahwa calon pengantin tetap mengkonsumsi tablet tanpa darah. Nah, kalau ternyata dia beresiko, maka dengan tadi ya, dengan kategori bahwa HB-nya kurang dari 12 gram per desiliter, maka dilakukan sosialisasi dan juga pendampingan terkait dengan bahaya anemia saat hamil. Jadi kita berikan gambaran terkait dengan bahayanya kalau mereka hamil dalam kondisi anemia. Kemudian kita juga bisa tim pendamping keluarga melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian Vaskes akan memberikan rujukan dan memberikan treatment, termasuk salah satunya adalah pemberian tablet tambah darah sesuai dengan anjuran dari tenaga kesehatan. Dan tugas dari tim pendamping keluarga adalah ini, memastikan calon pengantin tersebut mendapatkan TTD dan mengkonsumsinya. Karena bisa saja didapatkan, tapi karena mungkin dia tidak teredukasi betapa pentingnya TTD itu untuk dikonsumsi, sehingga dia mengabaikan. Dengan berbagai alasan yang saya dengar, misalnya bikin mual, rasanya tidak nyaman, dan lain-lain. Nah, tentu saja mendampingi dan memastikan tablet tambah darah itu tetap diminum oleh si Catin tersebut, itu tidak hanya dilakukan melalui pendampingan secara langsung. Bisa juga teman-teman TPK melakukan dan mengingatkan pendampingan melalui WA atau SMS ya. Kemudian diharapkan secara berkala mereka melakukan pemeriksaan ulang HB-nya sampai kemudian kondisinya kondisi ideal. Kalau kemudian kondisinya masih beresiko, masih anemia, maka terus dilakukan pendampingan terhadap calon pengantin tersebut, atau ketika mereka nanti memutuskan untuk menikah, itu juga dipastikan bahwa di KIE kembali bahwa ada bahaya untuk mereka hamil dalam kondisi anemia. Dan terus melanjutkan untuk konsumsi tablet tambah darah, terus kemudian KIE terkait dengan gizi seimbang, dan juga diharapkan mereka teradvokasi ya, tersosialisasi terkait dengan penundaan anak pertama karena kondisinya masih anemia. Jadi ada beberapa pesan kunci, mungkin nanti bisa teman-teman baca karena waktu dan keterbatasan kita di sini, dan juga rekomendasi-rekomendasi bagi calon pengantin yang anemia. Seperti apa yang harus dilakukan oleh mereka.